yang diletakkan itu ada 3 ya, tapi dari seluruh yang terhubung itu seluruh itu dari pembina pramuka ini. Nah, jadi ada 4 waktu dirinya. Harus mendukung kegiatan pramuka ini. Tapi yang yang disahkan secara apa namanya ya, secara SK ya, itu adalah 5. Tidak. Itu dia tidak diwajibkan. Kenapa tidak diwajibkan? Karena dia pilihan ekskul. Tapi yang paling banyak daftar untuk ekskul pramuka ini karena semua siswa mendaftar walaupun dia ikut di ekskul pianisa, nari, gitu. Dia tetap ikut juga di dalam kegiatan pramuka ini. Kalau di SK ini Anggarannya ada, nanti gabungan biasanya. Dia pertama satu tahun ini tadi. Ada pramuka apa gitu kan? Karena ada di KTB-nya juga ya. Kita dulu apakah tapi semua ada pramuka. Ya ada yang harus didukung dan cara pelaksanaannya tersedia. Kebetulan ini kita renovasi ya, kalau nggak kan kita lihat ke gudang pramuka, dan itu ada tenda, kompor, ada alat masak nih di gudang pramuka seperti lampu, semua sudah tersedia di situ. Apalagi tongkat ya, kali semua lah alat-alat yang dibutuhkan pramuka. apa saja yang dihadapi sekolah ini pada saat ini? Kendalanya sepertinya ada kendalanya karena siswa senang, guru senang dan semua mendukung yang ada di sini. Kegiatan baris ya, kita karakter yang di dari itu pilihan dan tanggung jawab. Karena ada orang ini pakai keluarga, gimana dia jadi keluarga yang bertanggung jawab dan menangani. Seperti itulah penanaman karakter yang ada di pramuka ini. Selanjutnya Bu, apakah manfaat dan tujuan siswa mengikuti kegiatan kepramukaan pramuka? Manfaatnya banyak ya. Selain menanamkan karakter keluarga itu tadi, siswa juga bisa disiplin. Nah, disiplin bagi waktunya bagaimana yang baik. Itu aja kayaknya untuk kita SD ya. Penanaman karakter dan penanaman disiplin dalam diri siswa. Selanjutnya Bu, dari kegiatan pramuka ini ada pencapaian harapan untuk siswanya. Jadi yang menurut Ibu udah ada pencapaian kalau dia misalnya dia sekarang ini level 1 sampai 10, anak-anak sekarang kayaknya sudah berada di level 7. Nah, untuk meningkatkan itu kita akan sampai level 10 kan bertahap. Jadi untuk hari ini kayaknya berada di level 7. Ini kan kita karena kita kena COVID kemarin 2 tahun, baru pramuka ini baru 1 tahun dan itu baru 1 semester semalam ini kita ada yang masih di lingkungan sekolah. Tapi ini kan itu biasanya di program itu di semester 6 biasanya ada tema gabungan. Nah, kita ngadakan persami antar sekolah yang ada di Kecamatan Medan Perjuangan ini, dan itu dilaksanakan biasanya di Sibolangit gitu. Dan itu bergabunglah beberapa sekolah kita gabung gitu. Itu ada yang persami dengan Sabtu malam minggu gitu. Selanjutnya Bu, apakah sekolah ini mengajarkan materi tali temali pada Materi tali temali? Itu tali temali yang diajarkan itu kan untuk dasar itu ya. Kalau dia tali temali, kenapa? Dengan adanya kita belajar tali temali, kita bisa membuat tenda, membuat banyak manfaatnya dia. Cara mengikat tandu, mengikat tiang bendera, bersimpul-simpul,
bagaimana kita nanti beradakan kita ketika masuk bulan, kita kan harus membuat tali temali disimpulkannya bagaimana gitu. Nah, itu kan pembelajaran dasar itu gitu. Dan itu sangat penting, otomatis dipelajari. Kalau ini sering mengikuti perlombaan Biasanya selalu di pertandingan itu, karena kan kita punya gugus ya. Jadi setiap gugus itu membawa siswa terbaiknya untuk perlombaan. Dan itu sebagai evaluasi bagi diri pembina dan sekolah, apakah siswa yang dapat juara atau enggak, itu kan kita bisa lihat. Satu, tetap saja karena itu dia termasuk ekskul ekstrakurikuler dari sekolah. Dan itu dilaksanakan pada Sabtu dari jam 8 sampai jam 11 itu. Sampai bilang itu. Kalau sistem penilaiannya maksudnya seperti apa itu? Pakai rapot apa kayak gitu? Iya. Itu kalau dia pakai rapot itu ya buku saku dia, buku saku itu kayaknya. Ada buku sakunya itu, mereka ada juga itu sepertinya ada ya rapot pengawasan itu ada. Karena saya lihat kemarin itu mereka ada evaluasi yang pertama tentang apa namanya evaluasi tentang sandi. Kalau dia udah setiap satu materi itu dievaluasikan apakah anak mampu menjawabnya gitu gitu. Yang kedua itu ada mereka belajar cari jejak dia. Cari jejak dia. Itu saya lihat ada juga itu apa namanya ujian prakteknya seperti itu. Dan itu ada ujian kemarin itu apa menyimpul untuk buat tandi itu. Itu udah ujian dan berarti ada ya. Berarti ada rapor untuk penilaian dalam pramuka ini. Kalau saya lihat itu. Dan itu kapan evaluasi itu dilaksanakan? Setiap habis satu materi gitu. Setiap satu materi habis, maka dievaluasikan di akhir. Misalnya minggu ini sudah selesai nih tali temali, minggu besok langsung dievaluasikan. Sepertinya gitu. Jadi dari ibu sendiri hambatan dalam hambatannya kalau di dalam pendidikannya tidak ada, cuma lagi ada nanti ketika kita nanti mengadakan kemah keluar, kadang ada orang tua yang ada nggak mengizinkan, banyak timbul kekhawatiran orang tua siswa tertentu gitu. Kalau hambatan yang fatal tidak ada gitu. Tapi setelah dikasih pengarahan bahwasanya siswa itu tidak dilepas di lokasi dan tetap diawasi, ya mudah-mudahan orang tua siswa paham dan mengasih izin untuk anaknya kemah gitu. Kebanyakan diberi izin, gitu. Kenapa? Karena ya mudah-mudahan karena kan gurunya banyak ya, banyak pembinanya juga banyak dan setiap pembina itu biasanya mengawasi tanggungan siswa gitu. Jadi diberi tanggung jawab yang memang ketat gitu. Karena kita kan di luar ya, di luar sekolah gitu. Walaupun ada di dalam sekolah ya semua guru harus berpartisipasi gitu. Tahu ada lagi kendala silakan datang